Baik, shalom. Perkenalkan, saya Alvaris Billy Manyakori dengan NIM 223131011. Fakultas Seni Keagamaan Kristen, Program Studi Musik Gereja. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah musik Cina kuno. Nah, kita lanjut. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, saya Alvaris Billy Manyakori di sini dengan NIM 223131011. Fakultas Seni Keagamaan Kristen, Program Studi Musik Gereja. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah musik Cina kuno. Kita lanjut. Musik Cina kuno berkembang sejak zaman Neolitikum dan artefak seperti suling Jihandu mencerminkan perpaduan ritual, filsafat, dan inovasi instrumental melalui berbagai dinasti. Misteri ini menyanyikan analisis mendalam berdasarkan sumber sejarah seperti dokumen dinastik Zhou dan temuan arkeologi. Berikut pendahuluan. Musik Cina kuno muncul sebagai elemen sentral dalam kehidupan sosial, ritual, dan pemerintahan di mana harmoni nada dianggap mencerminkan keseimbangan kosmik yang berbeda dengan manusia barat yang menekankan harmoni polifoni. Musik Cina prioritas pada monofoni, pentatonik, dan timbre alat musik. Pendahuluan ini menyoroti evolusinya dari bentuk primitif menjadi sistem teoritis kompleks yang mengaruhi budaya Asia Timur hingga kini. Lanjut. Latar belakang musik Cina kuno berakar pada zaman Neolitikum sekitar 7000 sebelum Masehi dengan suling tulang Jiahu berlubang 7 yang menghasilkan skala pentatonik awal digunakan dalam ritual pemujaan alam. Pada dinasti Zhou 1122 sampai 256 sebelum Masehi, musik dikategorikan menjadi Baoyuan berdasarkan 8 bahan alat logam: batu, sutra, bambu, kraut, tanah liat, kulit, dan yang terakhir besi. Mencerminkan kosmologi Konfusianisme di mana musik Yayue, musik istana, menjaga tatanan sosial. Konteks histori melibatkan pengaruh mitos Huangdi yang memerintahkan Lung menciptakan 12 lu. Nada dalam dasar dari suara onyx serta integrasi dengan filsafat yang melihat musik sebagai alat moral untuk harmoni masyarakat. Lanjut. Tujuan penulisan. Penulisan materi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan sejarah musik Cina kuno bagi pembaca umum, pelajar, atau peneliti yang ingin mengeksplorasi akar budaya Tiongkok. Secara spesifik, tujuan mencakup pengungkapan konteks historis di menghargai peran musik dalam ritual dan filsafat, mengidentifikasi tokoh serta karya ikonik yang membentuk tradisi, menganalisis elemen musik seperti skala pentatonik dan timbre alat, serta mendiangkan kesimpulan yang menghubungkan masa lalu dengan pengaruh kontemporer. Selain itu, misteri ini mendorong
pelestarian warisan melalui referensi kredibel dan artikel dan dokumen seperti makalah, skrip, serta Wikipedia, menghindari histori modern dan memfasilitasi diskusi lintas budaya dengan panjang yang deadline. Namun terstruktur tujuan utama adalah membangun apresiasi historis terhadap musik sebagai jembatan antara manusia, alam, dan kosmos dalam sejarah Cina kuno. Kita lanjut. Tokoh-tokoh dan karyanya. Legendaris Linglung dianggap sendiri sistem nada dengan 12 lu, sementara Confucius 551 sampai 479 sebelum Masehi memuliakan musik sebagai pendidikan etika melalui ajaran Lingyue. Ritual dalam musik karya penting termasuk diulang untuk Guqin dan dinasti Tang, notasi tertua dan mengekspresikan kesunyian filosofis serta koleksi puisi suara abad ke-5 sebelum Masehi. Alat seperti Genta Sheng Haoyi dalam kurun 85 buah abad ke-5 sebelum Masehi menghasilkan karya ritual lengkap seperti oktav dan himne Yuan dinastik Han yang direkam dalam Shawnee. Perkembangan abad sejarah Cina kuno. Perkembangan musik Cina kuno dimulai dinasti Shang sekitar 1600 dan 1046 sebelum Masehi. Dengan menggerak ritual perkembangan di dinasti Song melalui klarifikasi bahwa Ying yang membentuk Yuefu Biro Musik. Dinasti Kuching 2021 sampai 221 sampai 206 Masehi sebelum Masehi membentuk Yuefu Imperial untuk standarisasi, sementara di dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi memperluas pengaruh via jalur sutra, mengadopsi sang organ mulut dari Asia Tengah. Puncak terjadi di dinasti Tang sekitar 618 sampai 907 Masehi dengan fusion musik asing di ibu kota Chang'an. Diakui dinasti Song sekitar 960 sampai 1279 yang dipopulerkan Huqin seperti erhu hingga dinasti Ming Qin dengan memunculkan opera original yang Qin dari Persia. Analisis musik Cina kuno. Analisis musik Cina kuno menekankan skala pentatonik Wu Xiong Gong Sang Jue Xing Yung, menghasilkan nuansa melankolis dan kontemplatif dengan siklus 60 nada lulu berdasarkan panjang pipa bambu dan menematikan kosmik. Timbre mendominasi. Huqin menghasilkan vibrato halus untuk ekspresi emosi. Erhu Bowstring menciptakan pertempo mirip vokal manusia, sementara Genta Biansong seperti Sheng Haoyi menawarkan dinamika ritmis untuk ritual mencakup rental 3 oktav dengan interval semitonik. Bicara struktur musik monofonik dengan improvisasi ornamental
Washi, ritme lambat untuk meditasi, dan integrasi puisi. Chip mencerminkan filsafat Daoisme, Konfusianisme. Misalnya Yue menggunakan 72 musisi dalam format simfoni untuk simbolisme imperial. Pengaruh dan asing terlihat di IPA. Lot Persiasinatis tetapi idiomatik dengan fokus pada kin, energi, napas, daripada akord barat. Temuan arkeologi seperti Guqin Chain Song abad ke-4 sebelum Masehi bagaimana nada memengaruhi moral. Nada tinggi tingkatkan kegembiraan rendah. Good. Kesimpulan, musik Cina kuno membentuk warisan abadi yang mengintegrasikan seni filsafat dengan ritual, mengaruhi tradisional global melalui pelestarian dan adaptasi. Pemahaman mendalam ini menggarisbawahi nilai universalnya sebagai cermin keseimbangan manusia alam. Secara keseluruhan, musik Cina kuno bukan sekedar hiburan primitif yang berevolusi menjadi sistem kompleks, melainkan alat moral untuk tatahan masyarakat hierarkis memengaruhi Asia Timur dan dunia melalui pelestarian, teknologi, serta adaptasi kontemporer, mengajarkan pelajaran universal tentang keseimbangan alam dan emosi manusia. Sekian presentasi saya hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.